guys, orang-orang yang cerdas itu biasanya malah penampilannya tidak terlalu tegang gitu ya. Penampilan tidak terlalu serius gitu, tidak terlalu serius gitu ya. Karena biasanya orang-orang yang tegang itu menunjukkan bahwa dia nggak menguasai masalah. Jadi sehingga ketika menghadapi masalah dia kelihatan tegang. Ya, dia tidak percaya diri untuk bisa menyampaikan pikirannya gitu ya. Maka dia kelihatan tegang sekali. Ya. Tapi sebaliknya orang-orang yang cerdas karena dia sudah begitu menguasai masalahnya, sudah berpengalaman gitu terhadap hal-hal yang dia omongkan itu, maka ya dia santai aja nyampaikannya. Bahkan seringkali dia bumbui dengan lelucon-lelucon begitu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal. Jika kalian ingin tahu kurikulum vitae saya atau ingin mendownload buku-buku bestseller saya di Gramedia, silahkan cari di bio saya di bawah ini. Di sana sudah tersedia semua link-linknya. Kali ini kita sudah masuk pada TOT NLP yang ke-37 ya. Dari TOT NLP yang ke-37 ini kita ambil topik 7 kiat legitkan IQ dan EQ. Ya, sekali lagi 7 kiat legitkan IQ dan EQ. Tapi bagi kalian yang belum subscribe, ya tolong like dan subscribe dulu supaya nanti kalau ada topik-topik lain yang lebih menarik lainnya, kalian akan dapat beritahuan dari saya. Oke, terima kasih guys. Kalian sudah like dan subscribe. Jadi, jika kalian ingin menambah, meningkatkan, melejitkan IQ dan EQ, itu ada 7 kiat. Ya. 7 kiat. Kiat yang pertama, usahakan kalian tidak pernah komplain, ya, tidak pernah ngeluh. Tidak pernah ngeluh, tetapi selalu fokus mencari solusi. Ya. Sekali lagi, tidak pernah ngeluh dan mencari solusi, fokus pada solusi. Ini adalah sebuah kisah nyata yang dialami oleh nama Richard Branson. Jadi Branson ini suatu kali berwisata gitu ya, berwisata dengan rombongan ke Inggris gitu, sebuah pulau di Inggris namanya Virgin Island. Nah, ketika sudah selesai acara mungkin pada hari Minggu gitu ya, kemudian tinggal Minggu sore mau pulang, tiba-tiba pesawat yang sehari hanya 2 kali penerbangan ya di kota itu, di pulau itu, American Airlines tiba-tiba mengumumkan ya karena suatu sebab mungkin cuaca dan sebagainya tidak bisa mendarat ke pulau itu. Wah, ini ribut sekali para penumpang karena besok dia sudah hari kerja harus bekerja dan sebagainya. Walaupun mendapatkan fasilitas penginapan di situ, tetapi tetap mereka komplain. Wah, pada marah-marah, pada memaki-maki dan sebagainya. Tapi hanya ada satu orang yang di situ dia tidak komplain, ya tidak ngeluh. Percuma karena buat apa mau komplain sama siapa? Orang yang staff yang di situ juga tidak berdaya apa-apa kan gitu. Tapi dia sibuk memutar berapa nomor telepon ya. Dia menghubungi sana, menghubungi sini terus gitu. Akhirnya ada satu telepon yang dia berbicara agak lama. Nah, setelah dia berbicara agak lama, tiba-tiba kemudian dia berdiri di atas kursi begitu yang tinggi dan teriak, ada flight. Wah, kemudian semua wisatawan di situ berteriak girang sekali ya. Ternyata ada flight. Tapi ingat, ini charter. Jadi tarifnya tidak biasa, harus lebih mahal dari yang biasa reguler biasa. Tentu saja para wisatawan nggak ada yang protes kan begitu. Yang penting kan bisa pulang. Nah, tapi kalian tahu nggak guys, bahwa
Branson, dia mendapatkan untung besar ya, karena dia pasti ngambil keuntungan dari tiap penumpang. Nah, inilah hasil dari orang yang tidak mudah komplain, tetapi dia selalu fokus pada mencari solusi, dan sesudah itu, setelah Branson mengetahui keuntungannya memiliki travel pesawat gitu ya, maka sudah itu beliau ya bisnis di bidang airlines, kemudian mendirikan yang namanya Virgin Airlines. Oke, teman sekalian, jadi ini yang pertama. Jadi kalau kalian ingin melejitkan IQ dan EQ kalian, maka berhentilah untuk komplain, mengeluh, tetapi selalu fokuslah pada solusi. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua, jika kalian ingin melejitkan, meningkatkan IQ dan EQ kalian, maka milikilah konstruksi berpikir yang logis. Apa itu konstruksi berpikir? Jadi konstruksi berpikir adalah berpikir dengan cara menarik satu kesimpulan dari hubungan antara beberapa pengertian, antara beberapa masalah, atau data dengan masalah, ya, atau data dengan pemecahan masalah, atau pengertian dan data. Jadi mencari hubungan itu. Jadi kalau orang berpikir secara demikian, dia berpikir menggunakan sebuah konstruksi berpikir yang benar. Orang yang memiliki konstruksi berpikir yang benar ini dalam menyatakan pikirannya, dalam berbicara, berkomunikasi itu, pendapatnya, argumennya mudah sekali dimengerti orang banyak, ya, mudah dimengerti, ya, tidak berputar-putar, ya, tidak bertele-tele. Nah, jadi kiat yang kedua, jika milikilah konstruksi berpikir yang logis. Dan yang ketiga adalah miliki selera humor yang tinggi. Jadi, guys, orang-orang yang cerdas itu biasanya malah penampilannya tidak terlalu tegang gitu ya, penampilan tidak terlalu serius gitu, tidak terlalu serius gitu ya. Karena biasanya orang-orang yang tegang itu menunjukkan bahwa dia nggak menguasai masalah. Jadi sehingga ketika menghadapi masalah dia kelihatan tegang, ya. Dia tidak percaya diri untuk bisa menyampaikan pikirannya gitu ya. Maka dia kelihatan tegang sekali, ya. Tapi sebaliknya orang-orang yang cerdas, karena dia sudah begitu menguasai masalahnya, sudah berpengalaman gitu terhadap hal-hal yang dia omongkan itu, maka ya dia santai aja nyampaikannya. Bahkan seringkali dia bumbui dengan lelucon-lelucon gitu ya, menyangkut kasus tertentu yang menyangkut masalahnya. Nah, ini ada dua riset, guys. Di Ohio State University ini ada sebuah riset yang membuktikan hubungan antara kecerdasan seseorang ya dengan rasa humor ini. Ya, ini studinya dinamakan studi neuropsikologis ya. Dan mereka menemukan bahwa orang-orang yang mempunyai emosi kegembiraan gitu ya. Tadi kan orang punya rasa humor ini kan orangnya mesti gembira gitu ya. Ya, kesenangan gitu ya. Itu akan menaikkan gitu ya, akan membangun suasana hati yang sehingga dia memproduksi dopamin di otak. Nah, dopamin adalah pemicu ya, pemicu kecerdasan ini. Nah, ini hasil risetnya ya. Jadi yang ketiga, jika kalian ingin melejitkan kecerdasan IQ dan EQ sekalian, maka miliki rasa humor dan tidak usah tegang gitu ya. Oke. Nah, sekarang keempat. Yang keempat, untuk melejitkan IQ dan EQ, berpikirlah positif, menghargai orang lain gitu ya. Dan bersifat open mind gitu ya. Open minded gitu ya. Jadi kenapa orang-orang yang cerdas itu dia menghargai pendapat orang gitu ya. Ya kan? Kenapa dia bisa berpikir open minded? Jadi orang-orang yang cerdas ini karena dia terbiasa belajar gitu. Dan guys, sesuatu yang dipelajari, orang-orang yang pembelajar itu, dia akan menemukan fakta bahwa semakin sesuatu dipelajari itu, semakin dia merasa semakin bodoh, gitu ya. Ini satu. Dan yang kedua, dia merasa ternyata apa yang dia kuasai itu hanya dari ilmu pengetahuan itu hanya sebagian. Dan banyak orang-orang lain yang menguasai, itu ya, pengetahuan yang dia tidak menguasai.
Nah, maka dia menghargai orang lain itu. Dan dia butuh inputnya dari orang itu. Nah, maka dia menghargai orang lain, gitu ya. Nah, maka orang-orang cerdas itu maka dia selain pembelajar, maka dia juga menghargai orang lain. Karena yang kelima, ini juga masih kelanjutan dari yang keempat tadi. Ciri khas orang yang cerdas, ya, kalau kalian ingin melejitkan kecerdasan IQ dan EQ kalian adalah suka mengamati, ya, suka mengobservasi. Jadi kalau tadi yang keempat tadi kan menyangkut pengetahuan gitu. Tapi kalau pengamatan ini menyangkut fakta di lapangan. Nah, dia suka. Jadi ternyata apa yang dia kuasai dalam pengetahuan itu dia harus melihat di realitas. Nah, begitu. Nah, dia akan mencocokkan antara pengetahuan yang dia kuasai dengan realitas yang terjadi. Dia akan cocokkan di situ. Dia akan menemukan sebuah fakta baru yang lebih menarik lagi. Maka dia suka memperhatikan. Juga termasuk perhatikan gitu ya. Kita dalam sebuah komunitas itu, dia orang cerdas itu suka mempelajari pola-pola komunikasi orang-orang di situ. Nah, di situ ada orang yang otoriter, ada orang yang moderat gitu ya. Ada orang yang pasif ya. Dia suka sekali paham itu ya. Nah, ini ciri khas yang kelima dari orang-orang yang cerdas. Dan kalau kalian ingin menjadi orang yang cerdas IQ dan EQ. Nah, kemudian yang keenam, ya, yang keenam orang-orang cerdas, gitu ya. Kalau atau kalian ingin menjadi orang yang cerdas IQ dan EQ, ya, sukalah berkontemplasi, ya. Jadi berkontemplasi itu merenung, ya, merenung, ya. Kadang kalau kalian lihat orang cerdas itu dia memerlukan waktu untuk menyendiri, gitu ya. Atau kalau di rumah dia pasti punya ruang belajar sendiri, gitu ya. Supaya nggak terganggu oleh keluarganya ketika dia sudah masuk ke ruang belajar. Atau di kantor kadang-kadang dia perintahkan bawahannya untuk minta waktu gitu ya, nanti kalau ada tamu dia minta waktu kali 15 menit supaya jangan diganggu, seperti itu. Nah, ini ciri khas orang cerdas, ya. Nah, di situ dia butuh waktu untuk kontemplasi, ya. Atau kalau di dalam sebuah meeting yang besar begitu, dia kemudian pamitan pergi toilet, ya, untuk merenungkan, ya, apa tadi yang masalah yang sedang dipecahkan bersama dan apa sebaiknya dia mengusulkan sesuatu proposal begitu. Nah, ini ciri khas yang keenam. Dan kalau kalian ingin menjadi orang yang cerdas IQ dan EQ, ya, sisihkan waktu untuk berkontemplasi. Oke. Kemudian yang ketujuh, guys, ya, yang ketujuh ciri khas orang yang cerdas IQ dan EQ, atau kalau kalian ingin menjadi orang yang cerdas IQ dan EQ, kiatnya adalah pandai-pandailah membangun relationship, ya, relationship, apa namanya, menabung relasi, kemudian juga untuk itu dibutuhkan kepiawaian berkomunikasi. Nah, tapi guys, karena melatih berkomunikasi ini bahannya sangat banyak ini, tapi tidak usah khawatir, sudah saya siapkan e-course-nya, ya. Jadi ada e-course khusus meningkatkan kemampuan komunikasi. Saya sudah membuat e-course di Gramedia Academy, ya, Gramedia Academy. Nah, di sini kalian tidak hanya belajar berkomunikasi, tapi juga bagaimana kalau kalian termasuk bisnis gitu ya, atau jadi marketers gitu, kalian bisa belajar bagaimana cara meng-approach dan closing penjualan, ya. Kalian akan belajar presentasi, ya, bisnis, negosiasi, bahkan bisa mentraining, ya, public speaking dan seterusnya, ya. Dan e-course saya murah sekali, guys, hanya 200.000 rupiah untuk 8 paket. Jadi satu paketnya hanya 25 rupiah. Ya, silakan hubungi Gramedia Academy di 0877 931 034 35. Sekali lagi, silahkan hubungi, ya, lewat WA Gramedia Academy di 0877 931 03435. Ya. Sampai ketemu lagi di ekor saya di Gramedia Academy. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.